Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah daerah berlomba-lomba menyematkan stempel Smart City di wilayahnya. Ya, beragam program digenjot demi predikat yang dianggap prestisius itu. Namun sayang beribu sayang, selalu berujung pada proyek pengadaan dan akhirnya mangkrak atau bahkan dikorupsi. Kemacetan menjadi pemandangan sehari-hari di kota Bandung. Menurut hasil survei Asia Development Bank tahun 2019, kota Bandung bahkan dicatatkan menempati posisi ke-14 kota termacet di Asia dan pertama di Indonesia. Rasio jumlah penduduk dan kendaraan di ibu kota Jawa Barat hampir 1:1. Tidak heran menjadikan Bandung kusut dari hari ke hari. Celakanya, ratusan mesin parkir elektronik yang terpasang di beberapa jalan justru tidak difungsikan. Padahal sistem parkir elektronik ini juga termasuk salah satu proyek terobosan Bandung Smart City. Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan melakukan penelitian terkait mesin parkir tersebut. Hasilnya menyimpulkan 46% mesin parkir tidak produktif. Hitung-hitungannya, nilai proyek pengadaan sebanding dengan nilai pendapatan selama 16 tahun. Lalu dalam hal strategic investment, kami juga melakukan strategic investment, artinya ini adalah investasi atau uang yang dikeluarkan untuk upaya mengadakan mesin parkir dan membuat mesin parkir ini berjalan itu seharusnya strategik, harusnya bisa kembali modal, istilahnya begitu ya. Nah, tapi kami melakukan perhitungan bahwa dengan 80 miliar pembelanjaan itu baru akan kembali setelah 16 tahun. Mulanya, pengadaan mesin parkir elektronik digadang-gadang bisa mengatrol pendapatan daerah. Targetnya kala itu bisa mengantongi hingga 117 miliar rupiah. Namun faktanya di lapangan, dalam 6 tahun terakhir sejak tahun 2017 hingga 2022, pendapatan rata-rata untuk parkir hanyalah 7,8 miliar rupiah per tahun. Celakanya, belum kelar urusan mesin parkir mangkrak. Kini, Pemkot Bandung sudah punya rencana baru. Retribusi parkir bahu jalan bakal dihapus, digantikan dengan sistem parkir berlangganan. Dengan begitu, bisa dipastikan mesin parkir elektronik terancam jadi monumen alias kuburan mesin parkir. Ini sedang diolah ya. Kita inginnya ke depan itu parkir berlangganan. Kendaraan roda 2 taruh misalnya untuk 1 tahun itu ditarik 100.000 misal ya. Ini misalnya tolong digaris bawahi. Kali 1.700.000 itu potensinya sudah di angka 170 miliar. Ya, roda 4 kalau 500.000 ditarik saja. Misalnya 150.000 atau misalnya 200.000 per tahun. Ya, kalau kali 500 sudah 100 miliar. Kalau 150 mungkin 75 miliar. Artinya parkir ini kalau dengan pola seperti itu ada potensi di angka sekitar 200 miliar. Nah, kalau sekarang ini kan realisasinya masih sangat jauh, baru sekitar 9 miliar sekian. Smart City jelas menjadi cita-cita luhur setiap pemerintahan kota maupun warganya. Namun tentu saja pemerintah harus melakukan kajian yang jelas dan mendalam. Sebab bagaimanapun, setiap proyek maupun pengadaan yang berkaitan dengan kepentingan publik harus benar-benar bermaslahat. Bukan sekedar mengikuti tren yang ujung-ujungnya pemborosan anggaran negara.